Baik, selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk rekan-rekan semua. Saat ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kondisi geomorfologi atau bagaimana cara mengidentifikasi data-data geomorfologi. Nah, untuk mengidentifikasi data-data geomorfologi ada beberapa hal yang bisa dicatat atau diidentifikasi. Yang pertama adalah aspek-aspek geomorfologi. Salah satunya adalah morfologi yang merupakan bentukan dari daerah tersebut. Di morfologi itu sendiri terdiri dari dua bagian, ya, ada morfometri dan ada morfografi. Di morfologi kita bisa melihat dari mata kita sendiri, ya. Kasat mata secara alami kita bisa lihat di sini ada morfologi yang datar, di belakang sana ada yang perbukitan. Jadi kita bisa lihat secara langsung dari mata kita sendiri atau dengan bantuan peta topografi, ya, atau peta kontur. Itu kita bisa lihat dari pola kontur yang terbentuk. Pola kontur yang rapat tentunya memiliki kelerengan yang lebih curam atau yang lebih berbukit, bergunung. Yang pola kontur yang lebih renggang itu menandakan lokasi yang datar seperti di sini, ya. Kemudian dari morfologi tadi ada morfometri sama morfografi. Jadi morfometri itu bagian morfologi yang bisa terukur. Seperti tadi ada kemiringan lereng, ada panjang lereng, beda tinggi dan seterusnya. Terukur dalam artian bisa diwujudkan atau digambarkan dengan angka dan satuan. Seperti misalnya kemiringan lereng bisa persen, derajat maupun desimal. Ya, sedangkan untuk yang morfografi ini adalah kelanjutan dari morfometri itu sendiri. Jadi itu adalah klasifikasi dari morfometri. Misalnya datar, bergelombang, bergunung, berbukit, ya, untuk klasifikasi topografi atau kemiringan lereng. Jadi itu mungkin di aspek yang pertama, morfologi. Oke, baik, saya lanjutkan untuk aspek yang kedua, yaitu morfogenesa. Dimana di morfogenesa terdiri dari tiga bagian, ada morfostruktur aktif, morfostruktur pasif, dan morfodinamik. Apa saja itu morfostruktur aktif, pasif maupun dinamik? Di sini kita akan melihat faktor-faktor pembentukan untuk geomorfologi dari morfostruktur aktif terlebih dahulu. Jadi morfostruktur aktif itu banyak dipengaruhi oleh tenaga-tenaga endogen, seperti ada proses vulkanisme maupun struktur di situ, yang mana nanti bisa sebagai pembentuk awal dari konfigurasi di permukaan bumi. Kemudian ada faktor lainnya, yaitu morfostruktur pasif yang lebih banyak dipengaruhi oleh litologi, bisa dari segi resistensi misalnya atau tingkat pelapukan dan sebagainya, ya. Kemudian yang ketiga ini yang morfodinamik. Jadi di sini ada proses-proses seperti erosi, ya, sedimentasi, transportasi dan seterusnya. Nah, di semua tempat di permukaan bumi ini semuanya pasti mengalami atau dipengaruhi oleh ketiga faktor tadi. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tingkat efektivitas prosesnya atau mana yang lebih dominan. Apakah morfostruktur aktifnya, morfostruktur pasifnya, atau morfodinamiknya. Karena ketiganya pasti mengalami proses-proses tersebut. Apalagi ketika bagian di bumi ini sudah terangkat dari permukaan air laut, pasti sudah terkena proses morfodinamik. Ya, bisa erosi, bisa pelapukan, bisa gerakan massa dan seterusnya. Itu nanti yang membedakan. Makanya di sini kita lihat di tempat saya berdiri ini relatif datar, ya. Kemudian jauh di belakang sana ada jajaran perbukitan. Ini bisa menandakan ada perbedaan dari ketiga faktor tadi. Bisa jadi sama-sama
litologinya sama, namun tingkat proses eksternalnya atau proses-proses eksogennya yang membedakan. Jadi di sini datar, di sana tidak datar atau perbukitan pegunungan. Jadi mungkin seperti itu. Baik, saya lanjutkan lagi untuk penjelasan tentang aspek geomorfologi ya. Jadi di sini ada tadi sudah dibahas morfologi, morfogenesa yang sebagai pembentuk awal maupun pembentukan di proses akhirnya nanti. Dan ada satu lagi sebenarnya untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan geomorfologi di awal-awal ya, ada morpho arrangement. Jadi morpho arrangement ini adalah bagian dari kenapa kan di permukaan bumi bisa dilihat dari aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan geomorfologi, bisa aspek fisik maupun non fisik. Apa contohnya di sini? Yang paling umum adalah pola aliran. Ya, pola aliran sungai ini bisa membantu mendeskripsikan geomorfologi di awal-awal. Ya, contohnya beberapa pola aliran itu punya asosiasi tersendiri dengan bentukan atau proses geomorfologi yang dominan di situ. Contoh mungkin dendritik ya, dendritik ini kalau diasosiasikan lebih banyak ke tingkat resistensi yang sama ya, sehingga di situ nanti kita bisa simpulkan proses apa yang dominan. Kalau resistensi sama kemudian banyak terjadi lapukan ya, lapukannya relatif seragam, oh berarti sudah ada proses-proses denudasi. Atau multibasinal. Multibasinal ini bentuknya spesial juga ya, di satu sisi dia punya aliran yang bercabang, tapi di waktu-waktu tertentu alirannya seolah-olah hilang dari permukaan. Nah, kondisi seperti itu tidak mungkin terjadi di daerah-daerah yang batuannya masih resisten atau masih ya resistensinya tinggi gitu ya. Jadi itu bisa terjadi hanya di batuan yang mudah larut. Salah satunya adalah di daerah kars, ya, penyusunnya gamping. Sehingga dari pola aliran sungai tadi bisa kita deskripsikan proses geomorfologinya atau satuan geomorfologinya. Di situ bisa kita pakai sebagai data untuk membantu dalam deskripsi tadi. Atau misalnya paralel lebih cenderung di daerah vulkanik misalnya. Ya rektanguler misalnya di daerah yang berstruktur dan seterusnya. Jadi setidaknya ada 3 aspek tadi ya, yang bisa membantu dalam mendeskripsikan geomorfologi. Awalnya memang morfologi dulu tadi karena ini yang paling mudah, datar atau tidak, bergelombang atau datar misalnya ya, berbukit dan seterusnya, bentuknya lembah atau gimana, kita ukur ya kemiringan lereng bisa dengan kompas atau alat yang lain ya, panjang lereng misalnya dengan pita ukur, bantuan itu alat-alat yang sederhana itu bisa kita lihat dalam klasifikasi yang sudah ada, berapa kemiringan lereng, berapa beda tinggi dan seterusnya. Itu dari morfologi, cukup sampai situ kalau morfologi. Nah, kemudian baru di morfogenesa kita lebih detail lagi melihat proses apa yang dominan, sehingga dalam kasus tertentu mungkin morfologinya sama-sama bukit, sama-sama jajaran pegunungan misalnya perbukitan, tapi perlu kita lihat morfogenesanya seperti apa ya, karena bukit itu bisa saja dipengaruhi dari proses struktur ya, proses denudasi, proses pelarutan itu juga bisa. Makanya setelah morfologi kita cek juga morfogenesa. Kalau di situ juga masih belum bisa menemukan proses yang dominan, kita lihat di pola aliran sungainya. Nah, pola aliran sungai bisa terlihat dengan peta yang skalanya jauh lebih kecil atau cakupan areanya lebih
besar, sehingga bisa kita lihat alur sungainya seperti apa. Jadi itu kunci-kunci untuk menginterpretasi atau mendeskripsikan data-data geomorfologi di awal ini. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kita ketemu setelah yang tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada kuliah Geologi Lapangan 1 ya. Pada kesempatan hari ini ya, kami akan menjelaskan gitu ya beberapa kondisi keadaan geomorfologi ya terkait dengan proses-prosesnya. Jadi secara umum dan secara regional ya, pada daerah tempat kita saat ini gitu ya, di peta ya, itu ada di daerah dekat kurang lebih sebelah timur ya dari kampus ya UGM ya. Jadi tepatnya itu di daerah yang relatif datar ya. Nah, pada di daerah ini kita bisa melihat ya kondisi keadaan secara umum ya, morfologi atau geomorfologi di daerah Bayat ini ya. Jadi kalau ada yang di selatan kita ini itu adalah pegunungan selatan gitu ya. Dan sedangkan kalau ada yang di sebelah utara itu adalah pegunungan Jiwo. Jiwo sendiri dibagi menjadi dua, ada Jiwo Barat dan Jiwo Timur. Ya, dan komposisi ya dari batuan Jiwo sendiri itu adalah batuan-batuan metamorf ya, batuan-batuan yang bisa dikatakan untuk saat ini adalah batuan-batuan yang pratersier. Nah, sedangkan di selatan kita ini itu adalah pegunungan selatan. Ya. Nah, pegunungan selatan dan pegunungan Jiwo itu mempunyai komposisi yang berbeda ya. Artinya di selatan kita ini itu lebih berkomposisi kepada batuan sedimen, mungkin bisa vulkanik klastik, ya bisa klastiknya juga ya, bisa dari sedimennya juga. Nah, sedangkan kalau di bagian utara itu adalah batuan yang batuan yang akibat karena tekanan dan temperatur ya. Nah, sehingga di situ mengakibatkan adanya batuan metamorf sendiri. Nah, kondisi ini ya kalau dilihat di peta ya. Jadi kalau kita itu mau melihat sebuah geomorfologi ya atau kondisi keadaan geologi terkait dengan morfologinya, kita harus melihat ini ya, di sini itu ada yang kita katakan namanya morfologi itu kan gambaran relief ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai relief gitu ya. Jadi ini kita katakan relief gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu reliefnya sangat jauh berbeda ya. Jadi kalau kalau di sini kita lihat ya, ini ya relief ini itu lebih menyendiri ya. Sedangkan kalau ini itu reliefnya itu menerus gitu ya. Nah, inilah yang menyebabkan adanya perbedaan ya pada daerah Bayat ini ya. Jadi kalau yang di daerah sini itu, yang di daerah sebelah utara ini ya, sebelah utara saya ini itu adalah daerah yang sebenarnya dia ini bisa kita katakan menyendiri ya, atau yang bisa kita katakan biasanya itu adalah bukit berisolir. Nah, akan berbeda dengan di sini. Di sini itu ada maksudnya di selatannya kita ya, di depannya kita ini itu ada gawir-gawir gitu ya, gawir-gawir ya. Ini ini akibat ya karena adanya struktural. Kalau yang di sini lebih kepada kalau yang di selatan ini lebih kepada ke morfostruktur aktif, kalau yang di utara ini lebih karena adanya proses erosional. Nah, sehingga kalau kita itu melihat kondisi keadaan seperti ini ya, itu kita bisa menentukan ya satuan morfologinya. Ya, satuan geomorfologi, satuan bentuk lahannya ya. Jadi kita harus melihat proses-proses apa yang bekerja di sini. Apakah di sini itu adalah proses eksogenik, apakah di sini adalah proses endogenik. Ya, itu yang harus kita tekankan ya. Sehingga nanti kita bisa untuk menentukan satuan dari geomorfologinya. Baru nanti kita menentukan ke arah ke subsatuan geomorfologinya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu jelas sekali ya bahwa kalau yang di sini ya, gawir-gawir besar ini ya,
ini apa ya, misalnya seperti anak tangga itu, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di situ itu ada triangle facet gitu ya. Jadi proses terbentuknya itu awal mulanya itu ada sesar dulu ya, ada sesar turun sendiri. Nah terus lama kelamaan sesar itu dia mengalami proses erosional ya. Nah tapi ya kalau di situ itu masih lebih dominan apa, strukturalnya. Kenapa ya? Karena morfologinya itu yang dibentuk itu masih berdasarkan atas strukturalnya. Tapi berbeda dengan yang kita saat ini ya. Kita apa ya? Misalnya kita lakukan pengamatan saat ini ya, yang di tempat kita saat ini itu berbeda ya. Kalau di sini itu sudah lebih kepada karena proses erosional. Dan sama juga di utara kita ya, di situ ada gunung pergunungan Jiwo ya, itu ada Jiwo Barat, ada Jiwo Timur ya, yang dipisahkan dengan Sungai Dengkeng. Ini Sungai Dengkengnya ya, ini Sungai Dengkengnya ya, ini Sungai Dengkengnya itu ya, yang mengarah utara selatan ini itu dia menyendiri ya, dia tersendiri seperti ini ya. Nah perbedaan resistensi batuan juga mempengaruhi ya bagaimana morfologi itu terbentuk ya. Artinya kalau kita lihat di sini ya, karena proses erosionnya itu kuat sekali, dia membentuk bukit-bukit tersendiri. Nah disinilah sebenarnya faktor yang mempengaruhi erosionalnya, sehingga bisa kita katakan ya, secara umum secara keseluruhan yang di utara kita ini itu lebih mengarah kepada delusional, sedangkan kalau yang di selatan kita ini lebih kepada ke struktural. Nah kita memang perlu banyak lagi mengamati ya, artinya ada morfometrinya ya, terus nanti ada morfografinya. Nah itu kita betul-betul amati ya, bagaimana antara morfometri dan morfografi ini itu bisa jadi pendukung untuk mendukung apakah di sini itu struktural, apakah di sini itu denudasional. Yang perlu kita ingat itu adalah bagaimana kita itu menentukan dulu ya kan, proses apa yang dominan di sini ya, apakah proses eksogenik ataukah proses endogenik. Ingat, proses endogenik itu adalah lebih ya, kepada akibat aktivitas tektonik, adanya misalnya ada sesar, ada antiklin ya, itu karena aktivitas endogenik itu ya. Nah berbeda dengan aktivitas eksogenik ya, karena eksogenik itu dia itu yang bekerja itu adalah karena adanya proses erosional ya, mungkin macam-macam ya. Erosional itu bisa dari air ya, bisa dari es, bisa juga dari angin ya. Nah itu karena proses erosional. Nah kayak misalnya kita di Jogja itu ya, itu kita bersyukur sekali ya, kita di Jogja itu kita bisa lihat ya, di situ kalau kita lihat di Parangtritis itu ada sendun ya. Sendun itu akibat hasil daripada bentukan lahan karena proses di anginnya ya. Jadi dia di situ ada gumuk-gumuk pasir yang diakibatkan karena ada proses pelapukan dari si anginnya. Nah sehingga dari situ kita harus bisa menentukan dulu apakah di sini itu ada eksogeniknya, apakah di sini itu ada endogeniknya. Nah dari sini nanti ya harapannya kalian bisa menentukan ya, artinya ada bentuk-bentukan lahan tertentu ya, itu yang bisa menunjukkan ya proses di mana ya tadi misalnya di sini itu ada daerah yang terisolir ya, atau bisa kita katakan ini daerah adalah bukit yang terisolir ya. Artinya dia terisolir itu karena proses apa? Ya karena proses denudasional, karena proses adanya erosi lanjut ya. Sebenarnya di Sungai Dengkeng ini ya, di Sungai Dengkeng ini sudah ada beberapa ada proses sedimentasi ya. Di sini mungkin ada point bar ya, mungkin di sini ada channel, ada levee gitu ya. Nah ini bisa kita katakan ya, kalau di di satuan geomorfologi itu biasanya kita katakan sebagai satuan yang mengarah kepada ke fluvial, karena di sini sudah ada di satu sisi di sini itu sudah mengalami degradasi, di satu sisi dia di sini juga sudah mengalami adanya agradasi ya, sehingga agradasi dan degradasi itu hal yang hampir istilahnya itu sama ya. Jadi jangan kalian katakan sebagai dataran, itu kalian gunakan sebagai
gunakan sebagai satuan fluvial ya. Kita lihat dulu apakah di situ ada ya bentuk-bentukan lahan yang memang di situ mendukung untuk sampai kepada fluvial. Karena fluvial itu harus ada proses sedimentasi, ada yang dia itu mengendap kan gitu. Tapi berbeda dengan denudasi, dia hanya mengurangi saja kan gitu. Kalau di situ mengurangi saja tanpa ada sedimentasi, ya kita tidak bisa katakan itu sebagai fluvial. Ya, nah sehingga ini yang harus kita tahu. Artinya kalian harus banyak membaca ya referensi ya. Di sini satuan-satuan bentukan lahannya ya. Satuan bentuk lahannya ini apa saja kan gitu. Nah, sehingga kalau kita itu bisa menentukan atau kita bisa melihat langsung satuan bentuk lahan, kita juga bisa menentukan satuan geomorfologinya. Nah, seperti halnya pun contoh di bawah ini ya. Contoh di bawah ini itu ada gawir sesar, mungkin di situ ada triangle facet yang itu karena adanya aktivitas struktur endogenik ya, yang mengakibatkan di situ adanya struktur, mungkin di situ ada sesar turun gitu ya. Nah, itu kita bisa tahu kalau sebenarnya kita lihat di daerah selatan itu sebenarnya kita bisa menjumpai ada beberapa hongback gitu ya. Hongback itu sebenarnya bagian daripada bentuk lahan dari struktural. Nah, kalau kita bisa melihat itu ya, kita bisa melihat itu ya, kita bisa menentukan bahwa daerah situ memang daerah yang karena aktivitas endogenik ya. Dan aktivitas endogenik ini terkait dengan struktural. Nah, kita bisa menentukan daerah situ adalah daerah yang satuan bentuk lahannya itu terbentuk akibat dari struktural. Ya, itu ya. Jadi tolong dipahami ya, ketika kita itu mau melihat atau menentukan morfologi, kita harus lihat dulu reliefnya ya, petanya ini ya, konturnya ini. Ya, nah ini sebenarnya kalau kita lihat juga di sini ya, itu biasanya dengan kontur-kontur seperti ini kita juga bisa mengidentifikasi ya batuan daerah sini ya. Jadi kalau daerah Konang ya, di daerah Jiwo ini ya, di Jiwo ini itu di Jawa Barat ini ya. Ini Gunung Konang yang Jawa Barat, yang gunung apa ya? Ini ada Kebo, ada Merak ya, ada Takaran ya. Nah, ada Gunung Butak ya. Ini kelihatan ya, ada kontur-kontur tertentu yang sebenarnya juga bisa menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi dari litologinya ya. Karena di sini itu ya litologinya itu lengkap sekali ya, maksudnya kompleks sekali ya gitu. Jadi di sini itu ada metamorfiknya, di sini itu ada di sini itu juga ada sedimennya ya. Jadi di sini itu ada batu gampingnya, ada batuan beku andesitnya, terus di sini juga ada batuan metamorfiknya ya. Di situ ada beberapa skis gitu ya, ada beberapa itu marble ya, atau marmer gitu. Itu seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, kalau seperti yang ada proses pelarutan. Nah, pelarutan inilah yang biasanya menyebabkan kontur-kontur ini seperti adanya lelehan gitu ya, seperti adanya melidah ini seperti ini. Nah, akan berbeda dengan mungkin di sini ada Kebo yang tersendiri seperti ini ya. Ya, ini karena ada proses resistensi itu tadi, resistensi batuan gitu ya. Nah, Kebo ini ada beberapa itu kita jumpai itu adanya intrusi ya. Nah, itu seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu ya yang bisa sedikit saya jelaskan. Mungkin nanti ada beberapa stop set yang mungkin itu bisa menentukan untuk kita melihat, oh ini ternyata benar ya, ternyata ini litologinya mungkin batu gamping. Oh, ini ternyata litologinya batuan beku. Oh, ini ternyata litologinya batuan metamorf ya. Jadi dari peta kontur ini ya, kita juga bisa melihat ya kondisi litologi ya, batuan ya. Nah, di sini kita juga bisa menentukan ya. Jadi litologinya gitu ya. Jadi, nah ini nanti kalau bisa ya di daerah ini kita bisa sebenarnya harus tahu ya. Oh, ternyata di daerah yang agak bulat-bulat ini, menyendiri ini, itu ternyata itu adalah intrusi. Oh, ternyata yang seperti melidah ini itu daerah batu gamping. Oh, ternyata yang kayak di Gunung Jabakat ini kotak menyiku ya, kayak menyiku seperti ini, itu ternyata batuan metamorfik. Yaitu terkait dengan semua itu dengan resistensi. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kalian harus mencermati proses apa yang ada ya di sini. Ya, artinya di situ kita juga akan terkait dengan litologinya juga gitu ya. Artinya kalau kita itu melihat
litologi berupa endapan campuran gitu ya. Terus kita lihat material-material dari lepasan, yaitu kemungkinan di situ sudah ada proses endogenik. Tapi kita lihat dulu ya seberapa besar faktor endogenik itu di situ tuh lebih dominan daripada faktor eksogenik. Kalau memang di situ tuh dia sudah membentuk lahan itu flat, ya rata gitu ya, dan di situ kita hanya meninggalkan jejak-jejak berupa di kemiringan lapisan batuan, katakan itu sebagai yang mendominasi itu adalah sebagai proses eksogenik ya. Nah, eksogenik ya ada beberapa ya, misalnya itu ada di satuan geomorfologi itu ada denudinasional, ada fluvial, ya ada eolian gitu, itu termasuk bagian daripada proses eksogenik itu. Nah, itu ya, jadi kalian harus bisa mencermati kapan itu kita katakan sebagai proses endogenik, kapan itu sebagai proses eksogenik. Ya, jadi endogenik itu yang terkait dengan aktivitas tektonik, yang dia itu akan bisa membentuk struktur sesar gitu ya, dia akan bisa membentuk antiklin, dia akan membentuk sinklin ya. Nah, itu yang kita katakan sebagai mengarahnya lebih kepada endogenik. Ya, mungkin saya sampaikan untuk pada kesempatan kali ini secara umum ya, secara istilahnya itu garis besarnya ya. Mungkin sebenarnya kalau memang kita masih ada kesempatan, kita bisa melihat stop set daripada kondisi keadaan ya di lapangannya. Artinya kita melihat kondisi secara istilahnya itu tanpa lapangan gitu ya, on desk gitu ya, atau artinya di meja gitu ya. Kita harus tahu juga ya, karena sebelum ke lapangan kita harus melihat dulu morfologinya, harus lihat dulu reliefnya ini tadi ya. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu kita bisa tambahkan materi-materi berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Sekarang kita pada stop set ya, yang kurang lebih posisinya itu ada di kurang lebih 90 derajat northeast dari Gunung Lanang ya. Itu lokasinya yaitu di sini ya. Nah, pada stop set ini ya, kita bisa melihat view ya, yang ada gambar di belakang kita ini ya. Ini adalah perbukitan Jiwo. Dan ini merupakan bagian daripada Bukit Jiwo Timur ya. Nah, Bukit Jiwo Timur ini kalau dilihat di peta ya, itu ada yang namanya Gunung Pendul ya. Nah, itu ya. Jadi ada Gunung Pendul ya, ini ada Gunung Pendul, dan ini ada berapa tinggian itu ya, yang ini ya, yang ini gitu ya. Jadi mungkin kemarin sudah kita melihat secara umum gitu ya, atau kita sudah melakukan orientasi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa namanya nanti orientasi itu juga kondisi di peta dan kondisi di lapangan kita juga harus tahu. Nah, sedangkan yang di sebelah barat saya ini ya, itu Gunung Lanang ya. Itu Gunung Lanang itu dengan batuan ya, di situ itu ada batuan sedimen plastik ya. Yang sedimen plastiknya itu bersifat karbonatan. Nah, kalau kita melihat dari dua pandangan ini ya, kita bisa memperlihatkan bahwa di sini ya, di tempat ini itu adalah dataran. Ya, jadi dataran di sini itu sebenarnya ya lebih kepada karena aktivitas endogenik ya, aktivitas eksogenik ya, aktivitas eksogenik yang di sini itu materialnya itu sudah material lepasan. Jadi material lepasan ini merupakan penciri bahwa material ini itu adalah bagian dari proses erosi ya. Jadi bisa kita katakan sebenarnya ya, kemungkinan daerah sini itu
kalau secara skup lokal di sini itu kita katakan sebagai proses eksogenik, dan mungkin bisa kita katakan sebagai satuan bentuk lahan denudasional ya. Tapi kita lihat juga di belakang ini sebenarnya itu ada, kalau di peta ini itu ada bukit yang tadi kita namakan adanya menyendiri ya, atau terisolir ya. Nah, ini kita katakan sebagai bukit terisolir ya. Nah, bukit terisolir ini sebenarnya gaya yang bekerja itu adalah karena gaya proses erosi ya, atau gaya eksogenik gitu. Nah, sehingga bisa kita katakan ya, ini itu adalah produk dari produk denudasional ya gitu. Nah, kalau secara luas mungkin ya, kalau secara luas artinya skala itu skala yang lebih luas lagi, mungkin kita akan tadi ya melihat bahwa kalau di selatan kita itu tadi ada pegunungan selatan ya. Kalau di di utara kita itu ada pegunungan Jiwo timur dan barat ya, itu seperti itu. Nah, kalau kita itu melihat skala geomorfo ya seperti ini ya, itu mungkin kita, karena ini skalanya itu lebih kecil lagi ya. Kalau yang tadi itu mungkin skalanya 1/25.000, kalau yang ini itu 1/12.000, itu akan ada perbedaan ya. Jadi kalau yang 12.000 itu akan lebih mendetail ya. Bisa jadi ya di daerah Pendul ini ya, kita bisa jadi kita menemukan beberapa singkapan, terus kita juga bisa menemukan beberapa struktural. Nah, bisa jadi Pendul ya dengan Gunung Konang ya, itu bisa jadi itu karena produk struktural. Kalau kita lihat ini skupnya ini di 12.500. Kenapa? Karena ternyata di Gunung Konang dan Gunung Pendul ya, itu ternyata ada dua litologi yang sangat jauh berbeda. Ya, di Pendul itu lebih kepada ke arah tersiernya, sedangkan kalau di Konang itu lebih ke arah kepada pratersiernya. Karena di sini adalah produk-produk metamorfik ya, sedangkan di sini ada produk-produk sedimentasi dan produk-produk dari hasil letusan dari intrusi ya, proses pembentukan dari batuan beku ya, itu seperti itu karena aktivitas magmatisme. Nah, bisa jadi ketidakselarasan ini ya, atau di sini ada dua litologi yang berbeda. Nah, itu bisa jadi kita anggap ini itu akibat daripada struktural. Jadi mungkin kalau kita itu berjalan itu ada dua litologi yang berbeda, itu bisa jadi itu ada yang naik ataupun ada yang turun. Nah, mungkin kalau cakupannya hanya 12.500 ya, kita anggap ini struktural, kita anggap ini sebagai bagian daripada denudasional. Nah, yang terpenting kita tahu prosesnya dan kita tahu skalanya ya, skala dari apa yang kita petakan ya. Jadi kalau kita itu nanti memetakan geomorfologi ya, kita harus lihat skalanya. Ini skalanya skala 12.500 atau skala 25.000. Kalau yang 25.000 tadi untuk pegunungan Jiwo ya, itu kita katakan sebagai produk dari isolated hill atau bukit terisolir, atau itu produk dari denudasional. Tapi ternyata kalau kita lebih amati lagi ya, kalau menggunakan 12.000 bisa jadi ini bagian daripada dari struktural. Nah itu seperti itu. Nah, terus kita jangan lupa ya bahwa dalam pembuatan geomorfologi itu biasanya kita ada sketsa ya. Jadi ada sketsa, ada pandangan katak dan pandangan burung. Jadi kalau pandangan burung itu dari atas gitu ya, tapi kalau pandangan katak itu dari bawah. Nah, ini adalah gambar sketsanya itu ya. Jadi kita bisa menggambarkan ya sketsa ini ya. Kalau di sini itu adalah akibat dari proses eksogenik ya. Kalau di sana itu akibat dari proses endogenik. Nah, jadi kita bisa menggambarkan ini menggunakan pandangan katak ya. Jadi karena kita akan melihat ke atas ke sana ya. Kalau pandangan burung kita dari atas melihat ke bawah, itu seperti itu. Nah, ini kalian harus gambarkan ya, dan kalian juga harus minimal kalian tahu ini adalah produknya ya. Jadi produknya ini, hasilnya ini adalah dari proses erosional ya itu.
Nah, kalau di sana ya itu produknya karena ada pengangkatan ya. Sama juga sebenarnya ada di Gunung Lanang itu ada proses pengangkatan juga. Itu juga prosesnya itu karena adanya adanya endogenik ya, adanya aktivitas tektonik ya, sehingga dia itu bisa terangkat ke atas itu. Nah, kalian harus bisa minimal itu mendeskripsikan lah ya. Nah, mungkin saya rasa kalau di data ya, di data tabulasi mungkin di situ kalian akan ada data-data litologinya. Nah, data litologi itu bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk nanti mendeskripsikan morfogenesa dari daerah kalian. Nah, sehingga kita tahu ya kan, oh ternyata di sini dikatakan denominasional karena produknya itu adalah produk hasil lepasan atau material campuran, sedangkan di sana itu produknya itu masih kepada batuan asalnya. Nah, itu ya. Jadi poinnya ini tadi yang pertama, kalian bisa menentukan dengan skala ya di geomorfologinya. Yang kedua ya kan, itu kalian harus memperhatikan litologi batuannya. Artinya ini mungkin hasil dari endapan campuran, kalau di sana itu mungkin hasil dari proses sedimentasi, pembukaan magmatisme, terus juga ada proses metamorfisme ya kan. Terus yang ketiga, kalian harus membuat sketsa ini ya, dan kalian harus bisa menggambarkan di sini itu apa gitu. Pasti ada lah di data ya, di data itu ada di lokasi ini tuh apa ya, deskripsinya. Nah itu, nanti mungkin ada juga mungkin di sana datanya. Nah, sehingga data itu bisa kalian gunakan untuk nanti menggunakan morfogenesanya untuk proses pembentukan morfologi di sini, geomorfologinya di sini. Nah itu ya, mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan untuk swap set di sini. Mungkin nanti ada step-step lain yang bisa kita tambahkan. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Ini di singkapan kita yang kesekian kali ya. Jadi di belakang saya ini itu adalah Sungai Dengkeng ya. Sungai yang memisahkan ya antara perbukitan Jiwo Barat dan Jiwo Timur ya. Letak sungai ini di sini ya, di tengah-tengah antara perbukitan Jiwo Barat dan Jiwo Timur. Nah, kalau kita lihat ya dari Sungai Dengkeng ini di sini sudah ada proses sedimentasi ya, sudah ada pengendapan lanjut ya. Ya, nah kalau kita lihat di sini berarti sungai ini itu kita katakan sudah melalui stadia lanjut ya, karena proses yang di sini itu sudah mengalami erosi dan proses sedimentasi ya. Nah, daerah ini ya mungkin bisa kita katakan sebagai daerah yang mempunyai stadia itu yang muda menuju dewasa ya. Artinya di sini sungai ini sudah prosesnya itu lebih kepada ke horizontal ya deposisinya, bukan lagi kepada ke arah ke vertikalnya. Nah, mungkin kita bisa lihat ya daerah ini itu dia sudah mulai, sungainya itu sudah mulai melebar gitu ya. Jadi agak berbeda kalau mungkin stadia sungainya itu masih muda, dia itu lebih ke arah ke vertikalnya, artinya dia akan membentuk V. Sedangkan kalau ini itu kita lihat dia akan membentuk seperti U. Ini adalah morfologi dari sungainya sendiri. Jadi di sini itu sungai ini sudah membentuk seperti U. Nah, kecepatan atau proses sedimentasi dia lebih kepada ke arah horizontal ya. Jadi dia sudah mulai melebar, dan itu kalau kita tahu, kalau dilihat di bawah ini sudah ada poin barnya ya, jadi sudah ada pengendapan sedimennya. Nah, ini untuk yang muda mungkin mengarah ke dewasa ya, dewasa. Nah, sedangkan untuk yang ke arah muda sendiri ya itu relatif
antara HV-nya ya, vertikal dan horizontalnya ya, itu lebih dominan vertikalnya ya, atau arah ke bawahnya. Jadi morfologi sungainya itu berbentuk seperti ini, relatif seperti ini. Dan di sini itu kecepatan dari sedimentasinya itu dia lebih kepada ke arah tubuh sungainya. Dan di sini tidak ada proses sedimentasi. Jadi sungai muda itu dia kecepatan HV-nya itu lebih besar vertikalnya daripada horizontalnya. Nah, berbeda dengan stadia dewasa ini. Nah, ini ya, jadi gambaran bagaimana kita juga bisa melihat stadia. Ada yang terlewatkan ya tadi untuk di Pegunungan Selatan gitu ya. Jadi kalau di Pegunungan Selatan itu sebenarnya kenapa juga itu bagian daripada struktural, karena di Pegunungan Selatan kalau kita lihat ini ya, masih bisa lihat ya. Ini, nah itu ada seperti berundak ya. Jadi berundak-undak ini seperti ini sebenarnya ya itu adalah step fall ya, akibat dari sesar turun ya, seperti tangga ya, mungkin seperti ini ya, jadi saya contohkan ya ini. Nah, inilah proses awal terjadinya adanya adanya triangular facet ya. Jadi diawali dulu dengan adanya tangga ini. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Ya, ini step fall. Makanya namanya step ya, bertahap ya. Step fall ya. Jadi berundak-undak ya, seperti tangga. Nah, karena proses ya di sini itu ada proses pengikisan ya yang terus-menerus berlanjut. Nah, sehingga dia itu lama-kelamaan dia membentuk seperti segitiga. Nah, segitiga itulah yang biasa kita sebut dengan adanya namanya triangular facet. Nah, dengan melihat seperti ini, proses seperti ini, berarti proses namanya endogenik itu masih lebih dominan daripada eksogenik. Dan kita masih menganggap Pegunungan Selatan itu faktor utamanya pembentuknya itu adalah bentuk lahan struktural. Ya. Nah, itu ya. Jadi itu yang mungkin bisa sedikit kami sampaikan mengenai Sungai Dengkeng ini dan perbukitan Pegunungan Selatan. Jadi sekali lagi sungai ini itu merupakan pemisah antara pegunungan Jawa Barat dan Jawa Timur. Dan sungai ini sudah mengalami proses stadia mengarah kepada dewasa. Dengan apa? Ya kita melihat dari morfologi dari si sungainya sendiri itu. Nah, mungkin kalau untuk stadia geomorfologi kita harus tahu ya secara keseluruhan, nanti kita itu membuat namanya penampang, dan dari penampang itu kita bisa melihat profil lainnya ya dari garisnya itu. Nah, terus nanti juga ditambah stadianya, terus nanti dari pola pengalirannya itu seperti apa. Nah, sehingga kita bisa memutuskan kapan itu muda atau dewasa itu berdasarkan data-data yang kita dapat ya dari sungai, dari dari profil lain. Nah, itu bisa kita istilahnya kita menyimpulkan kapan itu dewasa, kapan itu muda, kapan itu tua, bahkan mungkin itu kapan dia itu terjadi adanya proses rejuvenasi, artinya ada pembalikan lagi, kembalikan topografi lagi. Nah, itu ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan geomorfologi di daerah ini. Mungkin saya rasa cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjutkan ya untuk materi tentang geomorfologi. Kalau tadi masih tentang aspek-aspek umum ya, aspek-aspek umum untuk penilaian geomorfologi. Sekarang kita lihat kasusnya atau kenampakan salah satu contoh di lapangan seperti ini. Misalnya ada perbukitan yang seolah-olah terpisah seperti ini, kemudian banyak longsoran seperti ini ya. Ini contoh tipe-tipe dari rockfall gitu ya. Jadi bongkah-bongkah batunya langsung turun ke bawah gitu ya, gerakan masanya seperti itu tipenya. Kemudian dari sekitar satu bukit ini, kalau dilihat di sekitarnya ya, di sebelah saya, di sebelah kiri saya ini
sudah berbeda lagi morfologinya. Ya, kalau tadi di awal saya katakan untuk mengidentifikasi bisa dari morfologi terlebih dahulu, kemudian morfogenesa. Nah, di sini kita lihat ya, ada satu kenampakan seperti ini. Kemudian ada perbedaan tingkat lapukan. Di sini sudah relatif lebih intensif menjadi soil ya. Kita lihat sudah banyak vegetasi ya, macam-macam vegetasi di sana. Sedangkan di sini belum ya. Di sini belum. Di sini justru banyak aktivitas dari proses eksogen berupa gerakan massa itu tadi. Ditambah juga dengan resistensi batuan ya. Kalau tadi dikategorikan di morfogenesa termasuk yang morfostruktur pasif. Jadi di sini lebih dominan dari resistensi yang lebih tinggi ya kekuatannya daripada yang ada di sana tadi. Sehingga inilah yang membentuk konfigurasi topografi seperti ini. Seolah-olah dia terpisah dengan kondisi di sekitarnya. Mungkin nanti bisa dijumpai juga di lapangan kondisinya ada bukit tersendiri seperti ini, tapi litologinya tidak seperti ini, berbeda juga. Ada misalnya litologi batu gamping, dia dom yang terpisah ya, itu bisa juga. Atau bukit-bukit yang sisa ya, bukit-bukit sisa juga bisa. Atau mungkin karena faktor struktur, itu salah satu macam-macam dari morfologi yang bisa terbentuk hanya dari satu bentuk dom saja, atau bukit yang seolah-olah terpisah ini tadi. Jadi ini contoh kasusnya ya, contoh kasusnya. Seperti tadi saya katakan, semua proses itu berjalan ya, ada erosi, ada gerakan massa, ada pelapukan ya, kemudian dibentuk dari morfostruktur aktifnya dan disempurnakan lagi oleh proses-proses eksogennya. Ini contohnya seperti ini, kenampakan di salah satu perbukitan di Jiwo di Bayat. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Oke, terima kasih. Oke, ini kita masuk salah satu ke analisis dalam morfologi ya. Salah satu morfologi ini bagian di morfometrinya, yaitu tentang pengukuran slope atau kemiringan lereng. Nah, perlu diketahui untuk mengukur satu kemiringan lereng itu kita harus mencari satu tekuk lereng dulu ya, atau satu bagian yang memiliki tingkat kemiringan yang relatif sama dengan bagian yang lain, sehingga tidak bisa sembarangan kita melakukan pengukuran slope atau kemiringan lereng. Ini contohnya di sini di depan dari model yang kita gunakan ada Pak Suban dan Mas Abdur di sini. Ini di sebelah kiri itu ada slope yang berbeda dengan yang ada di sebelah kanan. Jadi itu akan menjadi acuan nanti untuk mengukur kemiringan lerengnya. Ya, itu untuk lokasinya yang dipersyaratkan seperti itu, supaya nanti ada data yang tegas dari tempat-tempat yang akan diukur kemiringan lerengnya. Jadi mencari batas atau tekuk lerengnya bisa juga dilihat atau diamati di peta topografi. Ada beda pola kerapatan kontur kalau di lapangan seperti ini. Kemudian untuk teknisnya kita setidak-tidaknya bisa menggunakan 2 orang ya, dengan satu alat bantu berupa kompas yang nanti akan diperagakan oleh Mas Abdur dan Pak Suban. Namun di sini ada catatan ya, untuk mengukur dengan 2 orang seperti ini harus memiliki tinggi mata yang sama. Bagaimana jika kondisinya tidak seperti kondisi di layar ini ya. Nah, ini nanti
salah satu atau yang memiliki ketinggian mata lebih rendah harus menyesuaikan pandangannya dengan ketinggian tubuh dari yang lebih tinggi. Contoh misalnya Mas Abdur di sini ya. Mas Abdur di sini akan melihat kesejajaran matanya itu sampai di sekitar dadanya Pak Suban. Jadi ketinggiannya disamakan di situ. Kenapa ini perlu disamakan? Supaya nanti datanya lebih akurat. Karena ini terkait dengan beda tinggi, kemiringan, ya, terutama slope ini kan butuh perbandingan yang sama. Jadi ketinggiannya misalnya ketinggian matanya 160 cm, ya nanti si penerima atau yang terukur yang ditembak itu juga ketinggiannya di 160 cm. Jadi tidak harus atau jangan sampai malah lebih tinggi atau lebih rendah, nanti kemiringan lerengnya pasti akan salah. Jadi ini disamakan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya bisa dengan alat bantu misalnya tongkat yang sudah ditandai. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, dengan cara seperti itu tadi, dengan menyamakan ketinggian pandangan mata. Oke, mungkin itu sedikit teknisnya. Selanjutnya akan diperagakan untuk kemiringan pengukuran kemiringan lereng dari Pak Suban dan Mas Abdur. Baik, ini posisi untuk pengukuran kemiringan lereng. Di bawah ada Mas Abdur dan di atas nanti ada Pak Suban yang sudah siap-siap sebagai yang ditembakkan dari kompasnya yang dipegang oleh Mas Abdur. Jadi Mas Abdur yang pegang kompas di bawah, nanti kompasnya dibuka, kemudian posisinya berbeda dengan cara mencari azimut tadi. Ini kalau azimut tadi didatarkan, ini ditegakkan ya, posisinya miring seperti ini, dan dia akan melihat dari busurnya yang terbaca di situ. Kemudian di situ juga ada angka untuk yang menunjukkan berapa derajat atau berapa persen kemiringannya. Dan Abdur ini juga tadi mengarahkan ke dada, sekitar dada dari Pak Suban, karena tadi ketinggian matanya relatif berada di sekitar dada dari Pak Suban. Jadi bukan ke matanya Pak Suban atau ke kepalanya. Jadi sudah disamakan terlebih dahulu ketinggian mata dari saudara Abdur. Masih mencari berapa angka yang didapat, dan perlu diketahui juga dalam teknisnya itu perlu meluruskan nivo tabungnya ya, nivo tabungnya kalau posisinya tegak seperti itu di kompasnya. Oke, ini hasil pengukuran didapatkan 25 derajat atau 45% ya dari kemiringan lereng seperti ini. Memang kemiringan seperti ini sangat bervariasi tempat-tempatnya ya. Mungkin saja di sebelahnya juga sudah berbeda, tapi setidaknya kita bisa mencari atau mengidentifikasi lereng mana yang lebih dominan, itu yang nanti dipakai sebagai data. Semakin banyak data, prinsipnya semakin bagus. Jadi seperti itu kira-kira untuk pengukuran kemiringan lereng. Tepatnya di belakang posisinya Mas Abdur yang menembak atau syuting ke arah Pak Suban tadi. Sehingga di sini perlu dicermati bahwa posisi pengukur ya itu juga
harus lurus tangannya ya, supaya derajatnya juga akurat, dan perlu men-settingkan tadi ya untuk nilainya ya, ada nivo tabung yang perlu dinolkan atau dilihat kesejajarannya, sehingga nanti didapatkan angka berapa kemiringan lerengnya. Nah, setelah ini didapat, tentunya bisa kita lihat di klasifikasi yang sudah ada, apakah itu di Farmsidam atau yang lain. Kita lihat nanti kemiringan sekian persen atau sekian derajat itu kategorinya apa. Itulah nanti yang masuk di morfografi. Apakah datar, berombak, bergelombang, ya, berbukit, dan sebagainya. Cuman ini kita fokus di pencarian secara deskripsinya dulu ya, dari pengukuran di lapangan. Memang di geomorfologi untuk di GL1 ini belum kami minta untuk melakukan pemetaan geomorfologi. Hanya saja data-data seperti ini perlu kalian kuasai atau sudah diketahui, sekalipun ini tidak langsung ke lapangan. Mungkin seperti itu.